Terbentang di antara Sungai Kapuas, Kalimantan Barat, dan perbatasan Sarawak, Malaysia, Taman Nasional Danau Sentarum adalah kawasan tergenang yang merupakan kumpulan danau air tawar musiman yang saling terhubung di bagian hulu Sungai Kapuas. Termasuk di dalamnya hutan rawa gambut, dan hutan daratan. Dengan luas keseluruhan mencapai 132.000 hektar dan 65.000 hektar di sekelilingnya sebagai kawasan penyangga. Taman nasional ini termasuk kawasan kunci bagi konservasi di Kalimantan. Dengan ditemukannya 250 spesies ikan, 12 hingga 26 diantaranya yang endemik, sekitar 250 spesies unggas, 3 spesies buaya, selain juga populasi terbesar monyet proboscis dan orang utan, serta lusinan tumbuhan endemik. Wilayah Danau Sentarum memang semenjak waktu dikelola oleh Wetland Internasional itu otomatis lebih terjaga, lebih aman. Dan setelah Wetland Internasional sendiri sudah tidak berada lagi atau tidak mengelola lagi, akhirnya kan dikembalikan ke pemerintah Indonesia. Semenjak itu ditambah lagi dengan adanya otonomi daerah, jadi kawasan Danau Sentarum itu sangat-sangat terancam sekali. Kegiatan sini kalau dalam sehari-hari itu berburu itu ada. Berburu kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak gitu itu. Kalau dibandingkan dengan dulu, kalau sini dibandingkan dengan dulu masih mudah dari dulu daripada sekarang. Dulu diibaratkan orang kadang-kadang di kaki tangga aja bisa dapat binatangnya. Tadi dimusnahkan apa binatang itu kita enggak tahu tuh. Keluhan-keluhan yang disampaikan para ibu-ibu atau para perempuan tersebut selama ini kepada kita, semakin sulitnya bahan baku, misalnya dalam membuat tikar. Mereka mengeluh kesulitan untuk mencari bahan baku yang memenuhi syarat untuk mendapatkan tikar dengan kualitas yang bagus, dalam hal ini bemban. Itu mereka harus pergi jauh karena bahan bakunya sendiri sudah semakin berkurang. Mereka harus mencari dengan speed air lebih semakin masuk ke dalam hutan-hutan. Kawasan ini kaya dengan sumber daya alam. 60% industri perikanan air tawar Kalimantan Barat berasal dari sini. Danau Sentarum juga menjadi pemasok sekitar 20 ton madu lebah liar per tahunnya. Selain itu, berbagai hasil hutan baik kayu maupun non-kayu juga sumbangan dari daerah ini. Sayang, belakangan hasil bumi yang begitu kaya itu mulai berkurang. Jadi menurut penilaian kita secara akal itu kemungkinan terjadi karena adanya penebangan hutan. Kegiatan illegal logging itu sebetulnya seperti kejadian lain di Indonesia, itu melibatkan investor dari Malaysia. Walaupun sebetulnya di dalam kawasan sendiri hampir tidak ada aktivitas illegal logging, tapi pengaruhnya terhadap kawasan Taman Nasional Danau Sentarum itu sangat besar. Dampaknya seperti kebetulan pada saat sekarang kita lihat sendiri airnya ada keruh. Itu mungkin karena akibat adanya kegiatan illegal logging di daerah hulu Sungai Leboyan. Nah, Sungai Leboyan itu sendiri mengalir langsung ke Danau Sentarum. Kemudian masyarakat yang ada di perairan Sungai Leboyan itu secara otomatis terkena dampak dari kegiatan illegal logging itu sendiri. Dari dulu dengan sekarang itu jauh perbedaannya. Kalau dulu dalam satu hari itu orang sini kalau dapat ikan tuh biasa mencapai 100 kilo.
Kadang-kadang satu sampan itu penuh. Tapi sekarang 30 kilo, 20 kilo pun susah cari. Adalah masyarakat setempat yang selama ini senantiasa mencoba untuk menjaga kelestarian lingkungan Danau Sentarum. Namun, tampaknya usaha mereka perlu mendapat dukungan dari pihak lainnya, seperti dari pemerintah, lembaga penelitian, dan lembaga swadaya masyarakat. Yang sangat berperan untuk menjaga lingkungan itu masyarakat. Nah, tapi kalau untuk pemberantas illegal logging saya kira tidak cukup dengan masyarakat itu sendiri. Mungkin aparat pemerintah lebih efektif saya kira untuk memberantas illegal logging. Karena masyarakat nanti bisa menimbulkan konflik antar masyarakat kalau masyarakat yang harus memberantasnya sendiri. Memang KSDA sudah ada ya. Kemudian aparat-aparatnya sudah ada. Tapi rasanya sih masih belum begitu efektif untuk menjaga kawasan itu sendiri. Hambatan sekarang itu sama juga seperti yang ada waktu dulu sampai sekarang, dengan adanya satu jumlah kawasan, luas kawasan yang begitu luas, 132.000 hektar, sedangkan petugas yang ada cuma 4 orang. Ya, tugasnya sini ya menjaga kawasan lah kan, menjaga rumah juga menjaga kawasan gitu, menjaga kawasan yang luasnya 132.000 hektar kalau nggak salah. Hanya satu orang dengan dua orang gitu dengan staf jagawananya, komandan jagawana. Di sini sebagai petugas lapangan gitu ya. Itu pun masih honor. Itu pun terimanya nggak tiap bulan. Itu kadang 10 bulan. 10 bulan baru terima. Saya nggak tahu itu gimana gitu ya. Apakah memang dibuat seperti itu atau nggak diperhatikan, ya kurang tahu lah kan. Karena itu dari Pontianak sih, dari kantor. Masalah kayu tadi kan, seperti ada penebangan, kita bisa aja misalnya melihat ada penebangan, kita bisa memberitahukan supaya penebangan di stop gitu kan. Kita hanya tidak bisa berbuat banyak. Kalau dulu masyarakat itu masih ada takut dengan seperti pemerintahan, seperti polisi, dengan kehutanan itu masih takut, tapi sekarang kayaknya enggak. Malahan sekarang itu petugas lebih takut dengan masyarakat. Kawasan Danau Sentarum telah dihuni sejak ratusan tahun silam oleh berbagai kelompok etnik. Dan selama itu pula, pengelolaan sumber daya alam sekitar didasari oleh hukum adat setempat. Ketika semakin banyak pendatang yang memanfaatkan sumber daya alam, masyarakat menetapkan hukum adat yang membagi dan mengakui wilayah kerja, sehingga sumber daya alam setempat dikelola oleh masing-masing kampung atau pemukiman. Namun, mengapa kawasan ini tetap terancam? Aturan adat sendiri itu sudah ada ya, mengatur tentang itu. Hanya penegakannya masih kurang. Hambatan di situ dengan pemerintah itu contoh kalau ada masyarakat lain itu melakukan alat penyentruman gitu, di wilayah kampung mereka. Sekali mereka tangkap, langsung mereka serahkan ke kantor polisi. Jadi itu tidak ada realisasi dari mereka, habis begitu aja. Itu yang sebagai ini kekecewaan di masyarakat gitu. Danau Sentarum memiliki sejarah konservasi yang cukup panjang. Di tahun 1982, danau ini ditetapkan sebagai kawasan Suaka Marga Satwa dengan area seluas 80.000 hektar. 12 tahun kemudian, Danau Sentarum masuk ke dalam daftar Ramsar
sebagai lahan basah terpenting kedua di Indonesia, setelah Taman Nasional Berbak di Jambi. Karena dianggap sebagai salah satu tipe ekosistem dataran banjir terluas di Asia, pada tahun 1999, Danau Sentarum statusnya diubah menjadi Taman Nasional dengan luas area 132.000 hektar. Di tahun 2003 silam, Kabupaten Kapuas Hulu yang sekitar 56% luas areanya merupakan taman nasional, mendeklarasikan diri sebagai kabupaten konservasi. Tetapi, apakah dengan terbentuknya daerah konservasi dapat tercipta keselarasan antara kepentingan konservasi dan kesejahteraan masyarakat? Permasalahannya sekarang ada peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Di dalam aturan tersebut itu ada peraturan-peraturan yang membatasi aktivitas masyarakat, kerja masyarakat di situ. Dia dibatasi untuk mengolah kekayaan alam, untuk mengambil sumber daya alam. Yang sebenarnya itu bisa untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dari pengamatan kami bahwa sebetulnya upaya untuk pengelolaan Danau Sentarum sudah dilakukan, tapi sekarang cenderung masih bekerja sendiri-sendiri ya. Misalnya ada kebijakan mengenai membuat kabupaten konservasi seperti itu. Nah, itu di masyarakat sendiri masih belum cukup paham mengenai konsep kabupaten konservasi itu seperti apa. Kalau memang pemerintah punya kepentingan dengan kawasan Taman Nasional Danau Sentarum, bahkan bukan hanya pemerintah, mungkin juga dari lembaga-lembaga ataupun negara-negara luar, mungkin kita juga minta mereka juga jangan lupa dengan kewajiban mereka terhadap masyarakat yang ada di dalam kawasan tersebut. Nah, kemudian solusi dari pemerintah itu apa sih? Nah, seperti itu, supaya seimbang. Jangan hanya alamnya atau lingkungannya saja yang tapi masyarakatnya dibiarkan terlantar. Maaf, saya ini mungkin agak kasar ngomongnya, tapi itu yang terjadi. Pertama, memang salah satu program kita ke depan dengan Kabupaten Konservasi dan 2 potensi besar Taman Nasional itu akan mengarahkan Kapuas Hulu untuk menjadi ekoturisme ke depan, ekoturisme mancanegara. Nah, tapi ini memerlukan tenaga yang besar, memerlukan dana yang besar, memerlukan SDM yang cukup tinggi, kemudian memerlukan proses pembinaan budaya masyarakat sehingga mereka siap untuk menjadi ekoturisme. Bahkan saya melihat dengan Taman Nasional ini ke depan, Kapuas Hulu sangat potensial untuk menjadi objek wisata. Bukan hanya ekoturisme, tapi bisa dibaring dengan etnoturisme, wisata budaya, karena potensi longhouse-nya dan budaya Dayak lainnya. Untuk melaksanakan ini, kita memerlukan waktu dan biaya dan tenaga yang besar. Nah, ini yang saya mengajak dunia nasional maupun dunia internasional untuk sama-sama kita bangunlah paru-paru dunia ini. Nah, yang kedua, dari Kabupaten Konservasi ini, saya ingin menciptakan suatu konsep baru sehingga bagaimana daerah yang punya potensi untuk memiliki kawasan lindung, bukan kita minta, tapi dia menawarkan. Jadi suatu bisnis baru. Nah, kalau kamu mampu menyiapkan kawasan nasional, katakan memproduk oksigen yang demikian banyak untuk dunia internasional, ada nilainya lah. Nah, jadi kamu tidak usah menjual hutan, tapi kamu cukup menjual oksigen nih. Nah, saya kira mungkin daerah-daerah yang punya potensi untuk ini akan berlomba-lomba menjaga kawasan konservasi ini. Nah, kemarin memang ada istilah dari untuk melihat semacam itu dibuatkan bendungan, tapi ini baru siapkan semacam pengkajian dan penelitian. Bagaimanapun kita tidak akan dengan bendungan ini kita tidak akan menciptakan sesuatu yang yang lain daripada yang kondisi sekarang, apalagi memusnahkan kehidupan sekarang, sekira mungkin tidak. Jadi ini bukan persoalan hanya teknis bendungan, tapi juga menyangkut aspek kehidupan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar Danau Sentarum.
Kami berharap bahwa ke depan masyarakat akan dilibatkan dalam pengelolaan Taman Nasional Danau Sentarum, baik dalam perencanaan-perencanaan maupun keputusan-keputusan. Nah, karena sebetulnya masyarakat sejak dari dulu sudah mempunyai potensi untuk menjaga dan mengelola kawasan Taman Nasional Danau Sentarum. Karena masalah Taman Nasional ini ada Departemen di Kehutanan, kepedulian lebih sedikit lah, lebih greget. Kalau ini kewenangannya Departemen Kehutanan, tolong ini istilah ada keinginan yang kuat bahwa Taman Nasional ini perlu kita kelola dengan baik dan maksimal. Nah, kami melihat ada beberapa hal yang tidak maksimal. Dasar ketetapan Taman Nasional hanya dengan SK Menhut sudah hampir 10 tahun. Nah, padahal SK Menhut kan di bawah Perda. Kalau kami buat Perda ini kami cabut, maka SK Menhut ini batal. Nah, mungkin lebih bagus itu dengan surat keputusan Presiden. Nah, kalau dia sudah dengan keputusan Presiden, maka program Taman Nasional ini akan mudah untuk kita perjuangkan pengelolaannya maupun pembangunannya dengan dana APBN. Nah, kalau hanya merubah SK Menhut menjadi Kepres saja kita tidak sanggup. Apalagi kami mengelola di atas di lapangan yang 1,6 juta hektar. Nah, seperti Taman Nasional lain kan ada unitnya, tapi ngapa di sini enggak gitu? Padahal katanya SK-nya udah keluar, udah Taman Nasional, tapi ngapa kayak gini terus? Kalau memang nggak sanggup ya dibubarin aja, atau gabungkah dengan Taman Nasional Betung Karihun kalau memang nggak sanggup. Apa kita harus mengaku wilayah tapi kita nggak sanggup menjaganya? Memperhatikan ini kawasan Taman Nasional Danau Sentarum. Jangan sampai Taman Nasional ini hanya tinggal nama gitu. Sayang. Kalau hanya tinggal nama sayang. Sedangkan orang-orang asing mati-matian memperjuangkan, membantu kita untuk melestarikan Taman Nasional. Kita sendiri yang punya tidak sadar.